Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di kesempatan pada hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai pembelajaran di kelas, terutama pada jenjang anak usia dini yang menekankan pada metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang bersemangat sih kayaknya. Kenapa pada puasa ya? Oke, biar semangat kita nyanyi dulu yuk. Angkat tangannya yuk. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang, lenggeleng-geleng, lenggeleng-geleng, sambil tertawa, ha-ha, lenggeleng-geleng, lenggeleng-geleng, sambil teriak, hore! Gimana, sudah semangat? Alhamdulillah, walaupun puasa kita tetap harus bersemangat. Umi mau tanya, siapa yang hari ini masih berpuasa? Pinter semua deh anak-anak Umi. Anak-anak Umi tahu nggak? Puasa itu termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa Umi? Rukun Islam yang ketiga. Coba sebutkan. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Pinter. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan terakhir naik haji bila mampu. Pinter. Anak-anak Umi tahu nggak? Puasa itu termasuk ke dalam salah satu kewajiban umat muslim. Yang sudah melaksanakan puasa berarti sudah melaksanakan sebagian dari kewajiban sebagai umat muslim. Pinter. Nggak apa-apa yang hari ini puasanya belum full 1 hari, nggak apa-apa, besok dicoba lagi, dicoba untuk puasa full 1 hari. Yang sudah bisa puasa 1 hari full, Umi kasih 2 jempol. Oke? Sebelum masuk kelas, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo coba diangkat tangannya. Ayo berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran sebagai kitabku serta penuntunku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk kelasnya satu-satu, nggak boleh berebut. Nah, anak-anak sekalian, tadi kan Umi sudah sebutkan di depan bahwa puasa itu termasuk ke dalam rukun Islam. Anak-anak tak ada yang tahu nggak lagu Islam agamaku itu yang seperti apa? Yang dulu pernah Umi ajarkan ya. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Islam agamaku Islam. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Al-Quran kitabku Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, bukan kitabku. Pinter. Nah, anak-anak tahu nggak sih biasanya kalau di bulan Ramadan sholat yang ramai-ramai, yang berjamaah itu disebut sholat apa? Pinter, sholat tarawih. Sholat tarawih biasanya dilakukannya di mana sih? Di
di masjid. Pinter, nggak hanya sholat tarawih ya, sholat apapun bisa dilakukan di masjid secara berjamaah. Cuman kalau kondisinya nggak memungkinkan, nggak apa-apa sholat di rumah berjamaah sama ayah sama bundanya. Nah, di sini Umi punya sebuah gambar. Coba diperhatikan, ini gambar apa ya? Pinter, gambar masjid. Coba diperhatikan, diamati. Gambar Umi ada apa aja? Ayo disebutkan coba bagian-bagian masjid. Ada yang tahu? Pinter, ada pintu. Lalu di sini ada pinter, ada apa lagi? Rumput Umi. Iya, pinter, rumput. Lalu ini ada apa namanya? Menara. Nah, di dalam menara ini biasanya ada speaker, pengeras suara, supaya suara yang azan itu nanti terdengar kemana-mana. Nah, kalau sudah dengar azan, berarti kita harus segera melaksanakan sholat. Pinter. Itu kan tadi bagian-bagian luarnya. Nah, kalau di dalamnya ada apa aja sih? Ada yang tahu? Ada sajadah. Pinter. Ada apa lagi? Ada kipas, iya kalau kepanasan ya. Terus ada apa lagi? Al-Quran. Pinter. Ada mukena. Pinter. Nah, anak-anak tahu nggak? Di dalam masjid itu ada 2 tempat, untuk perempuan, jamaah perempuan, dan untuk jamaah laki-laki. Umi kenapa sih dipisah? Karena perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim tidak boleh berdekatan, makanya tempatnya diberi pembatas. Nah, sekarang Umi bagikan gambarnya sama anak-anak semua, nanti diwarnain. Lalu jangan lupa di sampingnya nanti ditulis kata masjid, terus ditulis namanya. Nah, sekarang Umi mau tanya, dalam kata masjid itu ada huruf apa aja sih? Coba disebutkan. Yang pertama ada huruf M. Pinter. Yang kedua A. Pinter. Yang ketiga S. Lalu J, I, dan D. Pinter. M bertemu A, bertemu S, dibaca mas. J bertemu I, bertemu D, dibaca jid. Jadi M, A, S, J, I, dan D itu dibaca masjid. Pinter. Sekarang Umi bagikan, diwarnain yang rapi. Diwarnainya harus di dalam garis. Lalu jangan lupa ditulis namanya dan ditulis kata masjid. Setelah itu kita akan berkunjung ke masjid, ke rumah tempat ibadah orang muslim. Nanti di sana akan banyak hal yang akan kita lakukan. Nanti Umi kasih tahu. Oke, sekarang Umi bagikan dulu kertasnya. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpul sama Umi. Mana sih Umi mau lihat hasil karya anak-anak Umi? Wah, ini punyanya siapa? Si Valen. Tuh, bagus nggak hasilnya Valen? Bagus ya. Tuh, ada menaranya, ada pintunya, ada orang lagi sholat. Terus kita lihat di sini, bener nggak sih tulisan masjidnya si Valen ini? Bener ya, di sini ada huruf M, ada huruf A, terus S, I, J, terus I dan D. Pinter. Bagus ya gambarnya si Valen. Yang belum selesai boleh diselesaikan terlebih dahulu. Nah, tadi seperti yang Umi bilang, kalau nanti kita akan pergi ke rumah tempat ibadah orang muslim, itu namanya masjidnya. Nah, siapa yang penasaran gimana sih bentuk masjid itu secara langsung? Oke, kalau gitu kita akan berkunjung ke rumah tempat ibadah orang muslim yang dekat-dekat di sekitar sini. Ada ya masjid yang dekat di sekitar sini. Nanti di sana kita akan praktek wudhu, sholat duha berjamaah, memperhatikan bagian-bagian masjid, lalu bergotong royong membersihkan masjid. Anak-anak tahu nggak? Masjid itu rumahnya
Allah. Kalau kita berkunjung ke sana lalu membersihkan rumah Allah, Allah akan sangat senang. Pinter. Kita di sana akan bergotong royong membersihkan masjid, yang cewek nyapu, yang cowok buang sampah, boleh. Nah, anak-anak tahu nggak sih, menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau kita membersihkan masjid itu kita akan mendapat pahala yang sangat besar. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, pahala yang kita lakukan sekecil apapun akan dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang mendapat pahala banyak? Oke, kalau gitu disiapkan peralatannya, dibawa tasnya boleh, dibawa minumnya boleh. Lalu kita akan pergi ke rumah tempat ibadah orang muslim. Kita akan berkunjung ke rumah Allah. Capek ya habis jalan dari masjid. Kalau capek, kakinya boleh dilurusin dulu, boleh dipijet-pijet dulu kakinya, ditepuk-tepuk pahanya. Nah, sambil mijet-mijet kaki, Umi mau tanya, tadi di masjid kita ngapain aja sih? Praktek wudhu, sholat duha, terus gotong royong bersih-bersih. Terus Umi mau tanya, tadi di masjid pada ngeliat apa aja sih? Ada apa aja sih di masjid? Al-Quran, pinter, untuk kita ngaji. Terus ada apa lagi? Sajadah, pinter. Iya, ada mic untuk azan. Lalu sapu tadi untuk bersih-bersih. Terus oh iya, sajadah untuk sholat, dan ada satu kotak besar tadi pada lihat di depan, itu namanya mimbar. Mimbar itu untuk khutbah atau menyampaikan ceramah. Nanti anak-anak boleh deh kalau misalkan ada pengajian atau pas hari Jumat, yang cowok-cowok boleh tuh datang ke masjid, ikuti pengajian atau ikuti sholat Jumat. Nanti setelah itu akan ada yang menyampaikan khutbah. Nah, tadi di belakangnya ada tiang ya, tiang kecil. Nah, itu nanti dipegang ketika sholat Jumat, ketika ada yang menyampaikan khutbah di hari Jumat. Nanti yang cowok-cowok boleh ajak ayahnya ke masjid sholat Jumat. Nanti dilihat gimana sih orang yang sedang berkhutbah itu. Umi punya cerita nih, coba anak-anak semua didengerin ya. Jadi waktu Ramadan, hari ketiga Ramadan, itu Umi lagi di jalan. Umi ketemu sama anak kecil. Udah sore, dia masih aja di jalan. Kasihan banget, bajunya lusuh, mukanya kumel. Umi deketin. Umi tanya, "Adik kenapa?" "Aku lapar, Kak," katanya. "Emang adik gak puasa?" "Aku puasa, Kak. Setiap hari juga aku puasa. Karena mau makan juga gak ada yang dimakan. Aku harus kerja, cari uang supaya aku bisa makan." "Orang tuanya kemana?" kata Umi. "Orang tuaku udah gak ada, Kak. Aku tinggal sendirian. Kalau malam aku juga cuma tinggal di teras-teras rumah orang." Sedih ya, kasihan ya ngeliatnya. Nah, anak-anak tahu gak sih dari cerita Umi tadi, kenapa sih umat muslim itu diwajibkan untuk berpuasa? Supaya kita itu bisa ikut merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu. Kita bisa berempati terhadap orang-orang yang seperti itu. Di luar sana masih banyak orang-orang yang gak bisa makan. Untuk makan aja susah. Kadang mereka harus kerja keras untuk bisa makan. Tapi sudah kerja keras pun mereka tetap gak bisa makan. Anak-anak tahu gak kenapa kita harus bersyukur? Dari situ kita harus bersyukur. Kita puasa dari jam berapa? Dari jam 5 subuh sampai jam 6 maghrib. Setelah jam 6 maghrib kita masih bisa makan. Tapi belum tentu dengan mereka. Mereka kadang seharian full gak bisa makan karena memang gak ada yang bisa dimakan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur kita masih bisa hidup, kita masih bisa tidur di tempat yang enak, kita masih bisa makan enak, kita masih bisa berpuasa, kita masih bisa hidup. Kita harus bersyukur. Salah satu dengan apa caranya? Salah satunya dengan sholat 5 waktu. Sholat jangan tinggal. Nah, anak-anak Umi nanti suatu saat dimanapun, kalau pas lagi di jalan atau dimanapun ketemu dengan orang-orang tua
yang kelihatannya nggak mampu, anak kecil, gelandangan, sebisa mungkin memberi sedikit pun. Punyanya apa diberi, atau minta sama ayahnya kalau nggak punya. Ayah, aku minta uang dong 3.000 buat kasih itu orang, kasihan. Nah, apapun yang kita berikan, sekecil apapun, itu akan menjadi sebuah pahala yang sangat besar, dan tentunya akan sangat berguna bagi orang yang kita beri. Pintar, jangan lupa ya, kalau nanti di jalan atau di mana pulang sekolah mungkin ketemu sama orang-orang seperti itu, jangan lupa kita untuk selalu bersedekah. Pintar. Kenapa sih Umi kita harus sedekah? Sedekah itu salah satu cara untuk melancarkan rezeki kita. Yang kedua, supaya itu salah satu wujud dari rasa syukur kita berterima kasih kepada Allah dengan memberikan yang kita sebagian yang kita punya. Oke, seneng gak hari ini? Seneng ya, banyak banget kegiatan yang udah kita lakukan. Tadi kita sudah menggambar masjid, mewarnai masjid, lalu kita sudah berkunjung ke rumah ibadah orang muslim. Sekarang Umi tanya, kegiatan apa aja sih yang paling suka? Wudu, main air ya, tadi sampai basah semua. Lalu mewarnai, iya boleh mewarnai. Besok kita mau membuat kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita akan buat amplop melalui kertas origami, lalu di dalamnya kita tulis ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Boleh buat untuk siapa aja ya. Oke, sekarang dipakai tasnya, kita pulang. Yang belum pulang, tunggu dulu di sekolah sama Umi. Oke, sudah dipakai semua tasnya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku bernyanyi 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, duduk rapi, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Baca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya aku berserah diri kepadanya, tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Amin. Baca doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lakafurur rahim. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah kami di perjalanan sampai tempat tujuan. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya satu-satu, jangan berebut. Yang belum dijemput tunggu di sekolah sama Umi. Sekian hari ini, untuk hari ini Umi akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok hari. Dadah.